Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel saya, Sang Supir Amatiran. Di sini saya ingin memberikan informasi atau memberikan pembelajaran sedikit ya tentang teman-teman yang mau belajar mengendarai mobil dari nol sampai bisa ya. Di sini saya akan menunjukkan beberapa handle yang harus kalian ketahui, yaitu yang pertama kali di sini kita harus tahu transmisi. Kalau yang kita gunakan transmisi manual ya seperti ini ya guys ya. Jadi transmisi ini ada 6 transmisi atau 6 gigi ya. Yang pertama yaitu gigi 1. Gigi 1 ini adalah untuk saat kita mau berangkat atau baru berjalan. Dari berhenti mau jalan. Gigi 2 ini setelah jalan dan kecepatannya agak cepat, apabila RPM-nya udah mulai tinggi, berarti kita pindahkan ke gigi 2. Kalau lebih tinggi lagi kita lanjutkan ke 3, ke 4, dan selanjutnya ke 5 kalau emang udah terlalu kencang gitu ya, untuk menjaga keadaan mesin biar tetap stabil gitu loh ya. Oke, jadi gimana Bang cara operasinya? Untuk gigi 1 kita lihat ini ada di sebelah kiri atas. Jadi kita harus dorong ke kiri lalu ke depan. Nah itu ya. Kalau 2 jangan kita langsung mundur. Kalau langsung kita mundurkan ini larinya ke 4 ini guys. Karena apa? Ini di sini nanti posisinya kembali ke tengah, ke netral lagi. Kalau posisi saat ini nih posisinya N di netral. Nih ya. Posisinya di N di netral. Jadi kalau kita dari gigi 1 kita arahkan ke kiri depan, kalau mau kita pindahkan ke 2 kita tetap dorong ke kiri tapi langsung ke belakang ya guys, seperti itu. Kalau 3 tinggal kita ikutin aja, dia kan pasti akan ke tengah dan tinggal kita dorong ke depan aja. Begitu ke 4 dia kembali di posisinya ke tengah, tinggal kita mundurkan aja ke belakang. Ke 5 juga gitu, kita harus dorong ke sebelah kanan lalu ke depan, itu kan. Kalau R ini adalah istilahnya, kalau bahasa supirnya itu atret atau mundur. Nah jadi tinggal kita arahkan ke sebelah kanan, kita mundurkan ke belakang, ini udah mundur posisinya gitu ya. Kalian udah paham kan ya? Kalau bagi kalian yang belum paham, kalian bisa pedoman aja ke ini. Kalau kendaraan yang masih enak, yang masih bagus persnelingnya atau transmisi manualnya ini masih enak, pasti posisinya dia berhentinya kalau netral ada di posisi tengah. Tinggal kita arahkan aja ke kanan, ke kiri, berarti dia benar-benar normal. Kalau posisinya kalian bingung, andaikan ini ada di tengah, tapi larinya kemana? Kalau udah nggak bisa ke kanan ke kiri, itu berarti dia posisinya masuk ini guys, masuk di gigi 3. Kita undurkan aja. Nah kita lihat, oh udah netral. Kalau udah gampang digeserkan ke kanan ke kiri, dia itu netral guys, gitu ya. Untuk yang selanjutnya kita harus atur tempat duduk kita. Kalau emang kiranya ini tempat duduk kita ini terlalu dekat, istilahnya seperti ini, kita akan kesulitan untuk mengemudi guys. Karena apa? Arah kaki kita ini akan menekuk, nggak enak mengemudinya. Remnya juga nggak enak, mau ngatur kopling juga nggak enak. Jadi yang kedua, kita harus tahu posisi kita duduk. Kalian bisa atur lebih mundur atau gimana, buat kaki kita itu nginjak gas, rem dan kopling itu nyaman. Nah perpindahannya itu nyaman, jadi kaki kita itu nggak terlalu nekuk gitu loh. Nah dan yang perlu kalian ketahui lagi, di sini ada 3 handle. Yang pertama yaitu ada handle gas. Yang kedua di sebelah kanan ini adalah handle rem. Yang mana gas dan rem ini harus menggunakan kaki kanan. Nggak boleh gas sama rem ini menggunakan kaki kiri, nggak boleh. Karena kaki kiri tugasnya ini hanya untuk kopling guys. Kalau di transmisi manual seperti ini, kaki kopling berguna untuk yang sebelah kanan. Kalau manual sih
seperti itu. Kalau yang Matic tinggal diam aja kalian kaki kirinya. Nah, jadi untuk pengulangan lagi ya, di sini kaki kanan ini untuk gas dan untuk rem, kaki kiri khusus untuk kopling. Itu ya guys ya. Nah, jadi nggak boleh disilang-silang atau gimana-gimana. Itu lebih baik, lebih enak pastinya itu kaki kanan itu untuk gas dan juga rem. Udah ingat ya, kaki kiri yaitu untuk kopling aja. Setelah itu kalau kalian nanti akan saya ajari ya bagaimana cara pengoperasiannya. Untuk selanjutnya kalian bisa cek untuk tombol-tombol yang ada di sini. Di sini adalah lampu. Untuk 1 kali putaran ini adalah lampu kota guys. Untuk 1 kali putaran ini lampu kota. Untuk 2 kali ini adalah lampu utama. Yang mana lampu utama itu akan kita hidupkan di kala malam hari gitu loh. Nah, kalau udah siang hari kita tinggal matikan aja. Kalau ke belakang ini dem tuh, kalian bisa lihat kan di sana hidup. Ini adalah lampu dem kalau ke belakang. Kalau ke atas, kalau ke arah ke depan, ini adalah posisinya lighting guys. Kalau ke depan ini posisinya lighting ke arah kiri. Nah ya, ntar. Kalau ke bawah ini posisinya lighting ke arah kanan. Nah ya. Dan selanjutnya kita ke arah yang sebelah kiri. Di sini adalah wiper guys. Ya, di saat kita ini mau menghidupkan wiper di skala gerimis itu aja ya, kita cukup naikkan 1 kali ini ya guys. Nah, dia hanya berjalan cukup 1 kali aja. Nah, kalau ke belakang dia akan berulang tapi pelan guys. Kalau ke belakang lagi dia akan lebih cepat gitu kan. Nah, ini kalau untuk tombol ke belakang ya. Kalau untuk tombol wiper untuk waternya, airnya, kita tinggal tarik aja ke belakang. Nah, di sini akan ada air yang akan keluar ke kaca mobil kita, gitu loh. Terus gimana bang kalau mau ngidupin wipernya? Ya tinggal kita dorong aja ke atas ini. Atau bisa juga kita ke belakang, kita tarik. Di sini wiper dan juga airnya akan aktif ya guys ya, akan hidup. Nah kalau udah, baru kita kenali yang namanya apa yang ada di speedometer. Kalau di sini adalah kekuatan mesin kita. Di saat ini masih di posisi 1, 2, ini adalah posisi kendaraan roda kita itu, roda mesin kita berputarnya pelan. Kalau udah ketiga, keempat sampai ke warna yang merah ini guys, ini udah terlalu kenceng. Jadi kita usahakan pindahkan transmisi atau gigi persneling kita. Yang awalnya seumpama di 1, 2, ya kita naikkan lah ke 3 gitu loh guys. Dan juga di sini adalah speedometer kecepatan. Yang mana kecepatan kita akan diatur di sini. Kita bisa mengetahui kecepatan kita itu berapa. Seumpama 40 km per jam atau 60 km per jam, kita bisa ketahui di sini. Dan juga di tengah ini, yang di atas ini adalah jarak tempuh kita. Ini adalah berapa kilometer kita udah jarak tempuhnya gitu kan. Dan juga yang atas ini trip, ini bisa kita ganti-ganti sesuai trip yang kita pakai. Mau cek jarak tempuh berapa kilometer, seumpama dari rumah saya ke rumah teman saya itu berapa kilometer, kalian bisa menggunakan trip ini guys. Kebanyakan di mobil-mobil pribadi juga ada lah kayak gitu, soalnya ini kan kendaraan barang pickup gitu loh. Dan juga di sini adalah bensin ya. Di sini ada bensin yang mana ada tanda panah ini ya, segitiga ke arah kiri. Ini yang harus kalian pelajari biar nggak malu di pom ntar guys. Karena kalau ada tanda arah ke kiri berarti tangkinya ada di sebelah kiri guys.
Kalau tanda ini ke arah kanan berarti tangkinya ada di sebelah kanan. Jadi kalian harus pahami itu juga biar nggak salah posisi. Kalau di sini adalah kepanasan mesin ya. Nah, kalau emang udah posisinya ada di atas nih, mesin panas banget. Jadi kita harus istirahatkan. Kalau nggak dalam keadaan normal, dalam beberapa menit, beberapa jam dia langsung naik ke atas. Berarti ada mesin yang bermasalah gitu loh guys. Membuat keadaan mesin itu panas banget. Itu ya. Dan juga di sini ada aki dan juga handrem dan juga sebagainya, dan nanti akan saya jelaskan di kendaraan pribadi ya, mungkin lebih lengkap di sana nanti. Dan selanjutnya yaitu adalah handle handrem. Jadi pengoperasiannya gimana? Kalau ini kan posisinya sedang handrem, tinggal kita pencet, kita tarik sedikit ke atas, kita lepaskan. Ini udah posisinya udah nggak ngehandle rem ini guys. Handremnya udah nggak aktif. Jadi kalau mau aktifin tinggal kita tarik aja gini. Ataupun bisa kita pencet juga biar nggak berisik. Kita lepas, sudah. Itu aja. Ya. Untuk selanjutnya kita harus tahu posisi spion. Spion kita pada saat kita duduk seperti ini ke arah depan, kita cek spion. Kelihatan arah belakang. Yang sebelah kiri kelihatan juga arah belakang. Kalau mobil pribadi kalian juga harus cek spion yang depan ya. Ini kalian bisa arahkan ke belakang untuk mengecek posisi di belakang seperti apa. Karena ini ada pagernya, karena mau cabai guys. Jadi ketutupan kayu tuh. Kalian bisa pelajari ini agar bisa melihat posisi belakang, posisi samping kiri, dan juga posisi samping kanan ya guys. Nah, begitu. Kalau udah, kita bisa pelajari lagi yang namanya lampu hati-hati ya. Kalau saya bilangnya lampu hati-hati loh. Di saat kita ada kendala di jalan atau mungkin ada macet yang sangat mendadak, kalian bisa langsung hidupkan lampu ini. Jadi kedua lampu lighting kanan kiri lampu sen ini ya, kanan kiri ini akan hidup semua. Kalaupun kita berhenti di pinggir jalan mau beli apa gitu ya, posisi kendaraan itu rame banget jalannya, kita bisa hidupkan ini. Agar apa? Agar mereka itu tahu kalau kita itu dalam keadaan ya menginformasikan sedang darurat atau menginformasikan sedang ada kendaraan kita gitu loh. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke cara bagaimana pengoperasiannya. Dan yang terakhir adalah posisi kontak ya guys ya. Kontak kebanyakan mobil itu ada posisinya di sebelah kanan. Bagaimana bang? Jadi yang pertama, ini ada beberapa tanda ya guys. Yang pertama ini adalah posisi lock. Jadi posisi lock ini adalah mengunci. Di saat kita lepas kontak seperti ini, kita belokkan, ini udah terkunci. Udah terkunci dia. Jadi nggak bisa lah diputar-putar, udah nggak bisa. Jadi ngebukanya itu gimana bang? Nggak langsung kayak gini, sulit kalau langsung kayak gini. Jadi kita harus sedikit putar. Ya, sedikit putar nih ya. Maaf agak bingung pegangnya guys. Jadi kita sedikit putar, lalu kita putar ke depan. Ini udah nggak ngelok lagi. Jadi jangan langsung diarahkan ke depan ya guys ya. Kita harus putar dulu setirnya, baru kita arahkan ke depan. Setelah itu dia akan lari ke posisi ACC. Dia akan berada di posisi ACC. ACC ini untuk menghidupkan yang namanya ini radio guys. Yang menghidupkan radio ataupun kita mau cas HP gitu kan ya. Di sini ini udah hidup radio. Nah, kalau yang selanjutnya
kita posisikan ke on. Kita posisikan ke on. Ini untuk menghidupkan semua kelistrikan yang ada di mobil. Contohnya seperti ini. Semua indikator akan hidup. Ini ya. Terus bagaimana cara menghidupkan mesinnya, Bang? Tinggal kita arahkan on ini nanti ke depan aja untuk start. Di sini kan ada tombol start ya, guys. Nah, ada arah start, jadi tinggal kita arahkan ke depan aja. Tapi sebelum kita start, kita cek dulu apakah persneleng kita ini dalam keadaan netral. Jangan sampai dia posisinya ada di gigi 1. Kalau kita start, posisinya dia nanti akan jalan, guys. Di saat starter dia akan jalan. Jadi usahakan posisinya di netral ya. Dan handrem, usahakan ini handremnya juga harus posisi rem kalau mau start. Oke ya. Jadi kalau posisinya ini udah netral, tinggal kita hidupkan aja ya starternya. Kalau starter udah hidup, kita injak kopling, masukkan gigi 1, guys. Setelah itu lepas handrem. Kalau udah, kita tinggal lihat posisi depan, lihat posisi belakang, apakah ada yang mengganggu. Kalau udah nggak ada yang mengganggu, lanjut kita letting, karena kita posisinya mau belok sedikit ke arah kanan. Berarti kita letting ke bawah ya. Nah, agar yang belakang itu mengetahui. Nah, setelah itu kita lepas kopling pelan-pelan, ditambahi dengan sedikit gas. Gini ya. Nah, kopling ini dilepas pelan-pelan, guys, jangan langsung dilepas. Kalau langsung dilepas dia akan loncat, gitu kan. Kita pelan-pelan seperti ini, dia akan berjalan. Dan kita sambil lihat spion, apakah ada yang mau lewat atau enggak gitu ya. Kita pelan-pelan dulu, berjalan sekitar kurang lebih ya 10 km per jam atau 5 km per jam, sambil kita lihat posisi RPM-nya juga ya. Kalau udah dia agak gereng, posisi di atas 2 atau 3, kita naikkan gigi transmisi kedua. Contohnya seperti ini. Nih, kita dorong terus ke arah belakang, dorong ke kiri. Kita lepaskan kopling pelan-pelan. Gitu ya. Nah, kita akan berada di posisi jalan yang akan kita lalui. Tapi kita ambil posisi sebelah kiri ya. Agar apa? Agar lawan yang di depan kita juga bisa lewat. Gitu loh. Kalau emang kalian dalam posisi belajar, kalian bisa hidupkan lampu, hati-hati ya. Jadi orang itu akan tahu posisinya kalian itu akan belajar atau gimana gitu ya. Nah, mungkin kalau emang kalian mau belajar lebih lebih paham lagi dan gampang dimengerti lagi, kalian bisa cek video saya yang ada di satunya ya, atau mungkin kalian bisa klik di pojok kanan atas untuk cara mengemudi dari awal gitu ya. Jadi mengemudinya itu dari kita berhenti sampai berjalan dalam posisi keadaan kendaraan yang lumayan sepi gitu loh. Oke ya guys ya, terima kasih buat kalian yang udah nonton video saya. Semoga bermanfaat buat kalian yang belajar, dan jangan lupa subscribe, like, serta komennya. Apabila ada sedikit kesalahan kata-kata atau penyebutan tombol, saya mohon maaf karena saya hanya supir amatiran. Oke, terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.